Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran PKA agenda kedua. Sebelumnya saya akan menyampaikan perkenalan ya. Nama saya Rita Apriani, NIP 1974 0401 1994 02 2001. Lahir di Kota Bumi tanggal 1 bulan 4 tahun 1974, pangkat dan golongan pembina dan jabatan sekarang sebagai Widyausyara Ahli Media. Baik, sebelum kita memasuki agenda PKA, agenda 2, yang mana tercantum dari kurikulum Perlan nomor 5 tahun 2022 pasal 7, yang menyatakan bahwa 1, kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator merupakan kompetensi kepemimpinan kinerja. Kompetensi kepemimpinan kinerja ini sebagaimana pada ayat 1 merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan administrator yang dimana diatur dalam peraturan perundangan-undang yang berlaku. Baik, di mana pelajaran atau materi yang akan diberhentikan sekarang ini menggunakan blended learning dibagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama ada MOC, yang kedua ada distance learning dan klasikal, di mana dilakukan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring, yang menyatakan bahwa e-learning ini adalah merupakan PKA generasi milenial. Dan kita perlu ketahui bahwa substansi mata pelatihan PKA yang menuju smart governance ini, bahwa ini kita ketahui bahwa ini ada 4 agenda. Yang pertama agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kedua kepemimpinan kinerja, agenda ketiga yaitu agenda manajemen dan kinerja, dan agenda keempat itu agenda aktualisasi dan kepemimpinan kinerja. Nah, selanjutnya bahwa kelompok mata pelatihan inti pada PK ini saya mengambil di agenda kedua, yaitu kepemimpinan kinerja, yang mana materi pokoknya ini kepemimpinan transposisional, jejaring kerja, komunikasi efektif, dan manajemen perubahan sektor publik. Baik, seperti kita ketahui bahwa saya sampaikan di awal tadi bahwa pembelajaran kita menggunakan blended ya, blended ini bahwa ini secara singkat proses rencana pembelajaran atau jadwal pembelajaran, yaitu bahwa ada MOC yang dijelaskan pada awal pembuka tadi, bahwa MOC ini masuk di hari keempat dan di hari ke-15 ya. Sudah jelas bahwa kita sudah memasuki apa sih pembelajaran agenda 2 itu, dan memasuki agenda 4 dan memasuki hari keempat dan hari kelima. Selanjutnya untuk blendednya ya, kita memasuki hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15, di mana di sini nanti ada penjabaran tentang sinkronus, asinkronus ya. Di 3 hari itu kita menggunakan asin dan sinkronus. Baik, untuk klasikalnya berkenan pada hari ke-30 dan hari ke-31 ya, jadi 2 hari, di mana pertemuan pertama pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dalam peningkatan kinerja organisasi. Yang pertemuan kedua pembelajaran diarah untuk mendalami bagaimana sih seorang kepemimpinan kerja organisasi dalam membangun jejaring kerja yaitu antar lintas kelembagaan. Baik, di sini ada review ya model agenda kedua. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa yang pertama tadi materi pokoknya itu kepemimpinan transformasional. Di sini ada submateri yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional, yaitu yang kedua coaching dan mentoring dalam mendukung inovasi organisasi. Yang ketiga penerapan kepemimpinan tradisional dalam melakukan inovasi organisasi. Yang kedua ada jejaring kerja ya. Jejaring kerja ini ya, submaterinya konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, konsep analisis jejaring kerja, konsep penataan ulang jejaring kerja, konsep pendayagunaan jejaring kerja. Memasuki materi ketiga,
Strategi komunikasi organisasi sektor publik yang mana terdiri dari submateri organisasi publik dan komunikasi publik, strategi komunikasi dan komunikasi strategis dan advokasi kegiatan. Yang keempat ya, manajemen perubahan sektor publik, yang mana di sini ada submaterinya itu tantangan perubahan organisasi publik dan manajemen perubahan sektor publik serta manajemen perubahan ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana sih strategi pembelajaran agenda 2 pada PKA. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan bahwa deskripsi singkat tentang agenda kedua, ya ini mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mengolah perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi melalui penerapan konsep kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik sehingga terwujudnya ASN yang smart good governance. Baik, sudah jelas ya deskripsi singkat yang kita sampaikan ini, bahwa intinya seorang pemimpin itu dapat mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja yang begitu luas ya. Baik, kita lanjut bahwa di sini ada hasil pembelajaran. Apa sih hasil pembelajaran setelah kita mengikuti PKA di agenda kedua ini? Berharap bahwa peserta itu mengikuti, mampu mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sektor publik. Setelah mengikuti dan membaca modul ini, menerapkan kepemimpinan transnasional dalam melakukan inovasi pelayanan publik dalam organisasi mendunia organisasi bekerja tinggi. Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja, personal, dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi, dan mampu menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam membangun organisasi publik, serta mengikuti yaitu pelatihan manajemen perubahan sektor peserta dapat menjelaskan tantangan perubahan organisasi, menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, dan menerapkan manajemen perubahan di unit organisasi. Baik, kita lanjut ya pada sesi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada diskriminasi dan indikator keberhasilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola blended ya, pola pembelajaran di mana e-learning ini jatuh di hari ke-13. Di hari ke-13 ini kita menyampaikan materi kurang lebih 9 jam pelajaran, yang mana terbagi dari sinkronus yaitu 2 jam 90 menit ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu, terus menyampaikan, menyapa peserta, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengingatkan kembali pada peserta apa yang sudah didapat dalam proses MOC di babak pertama, serta bagaimana sih sebelumnya gambaran sedikit tentang agenda 2. Dan pendalaman materi ini kita bagi dari menyampaikan video ya, video secara pendek, ceramah tanya jawab dengan peserta, dan memberikan memutarkan video menyimak tanya jawab peserta, dan di mana proses pembelajaran ini kurang lebih 90 menit atau 2 jam pembelajaran. Baik, kita masih memasuki hari ke-13 ya, hari pertama. Yang pertama tadi sudah sinkronusnya 2 JP, selanjutnya kita sampaikan dalam asinkronus 7 jam pembelajaran, yang mana ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandirinya membuat analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan unit masing-masing peserta, yaitu implementasi modul 1 kepemimpinan transnasional. Yang tugas kelompok ini ya, membuat peta jejaring atau di lingkungan modul 2 jejaring kerja, modul 3 strategi komunikasi organisasi dan sektor publik ya. Jadi aktivitas melakukan observasi, melakukan analisis, melakukan evaluasi, melakukan diskusi kelompok secara mandiri, dan setelah itu membuat laporan yang akan disampaikan melalui LMS. Hari ke-14 sama, kita masih 9 jam pelajaran ya, yang terbagi dalam sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu tetap 2 JP ya,
di mana tetap kita melakukan salam perkenalan dan menjawab salam, menyampaikan strategi pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran, mungkin ya kita sampaikan kembali untuk mengingatkan peserta. Jadi pembahasan di hari ke-14 ini ya, bahwa kita kan sebelumnya sudah memperdalam materi agenda kedua ya, modul 2 dan 3 yang telah disampaikan di peserta membuat simulasi selanjutnya. Apa sih yang harus disampaikan simulasi waktu aktivitas peserta pada mengumpulkan data, meminta peserta membuat kelompok, setelah itu kita presentasi ya. Presentasinya ini mungkin kurang lebih 60 menit ya. Untuk itu kita menyampaikan kurang lebih ya 60 menit dengan peserta. Selanjutnya kita akhiri dengan penutup ya. Dan dilanjutkan dengan memasuki tetap hari ke-14 asinkronus 7 jam pelanjutan dari SIN ya, tapi ini memang tugas kita tetap memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok, mereka membuat video, tapi ini berkaitan dengan penyampaian IKU dan Desta organisasi. Ini penting sekali karena ini kita sudah memasuki ke titik untuk tahap selanjutnya apa yang harus dilakukan peserta setelah memasuki hari ke-14. Tetap ya, membuat laporan, melakukan observasi, mengumpulkan data. Baik, ini kita memasuki hari ke-15. Ini asinnya dulu ya, asinkron 4 jam pelajaran. Tetap kita membagikan tugas mandiri dan tugas kelompok ya, tetap dilanjutkan, tapi ini menjadikan studi kasus ya, smart governance yang diberikan oleh pengampu mungkin ya, membuat video untuk submateri agenda kedua. Video ini yang bersangkutan dengan agenda kedua tadi, bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa menjejaring kerja, melakukan perubahan di dalam instansi mereka masing-masing atau dalam organisasi. Selanjutnya hari ke-15, masih kita menuju ke hari ke-15, tadi itu kan ya, 4 dan 2 hari ke-15, masih masalah modul keempat, gambaran sedikit mengenai modul keempat, kita menyampaikan dengan peserta bahwa modul keempat ini kita bahas dalam kegiatan yang sedang berlangsung, diskusi ya, sama-sama diskusi. Selanjutnya hari ke 21. Nah, ini klasikal ini 21 jam pelajaran ya. Ini mungkin hari ke-30 dan hari 31 ya. 30-nya jam, 9 jam pembelajaran dan 31 jam pelajar. 31 ya ini. Aduh, salah nih ya. Bagaimana sih kita menyampaikannya? Ya, ini 21 JP sebenarnya nih ya, 21 JP 9 jadi 12 jam pelajaran ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Klasikal ini 21 JP, hari ke-39 JP dan hari ke-31 12 JP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan strategi pembelajaran ini dapat kita pahami bersama dan diberikan kemudahan dalam penyampaian materi-materi PKA di agenda kedua ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.